Hari ini tamu saya Jenderal Bintang 3 nih. Wow, luar biasa. Komjen Bapak Dharma Pongrekun, disebut sebagai mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, saat ini menjabat sebagai analisis kebijakan utama di bidang Janbang Lemdiklat Polri. Jenderal Bintang 3 ini kontroversi. Karena bilang COVID-19 adalah konspirasi. Luar biasa, Pak. Menulis buku Indonesia dalam rekayasa kehidupan, beberapa kali mengungkapkan bahwa ada kendala chip dan upaya pengumpulan data, mulai dari identitas, medical record, paspor, dan data lain-lainnya. Semua merupakan sistem for all. Paling vokal juga menyuarakan tentang Omnibus Law kesehatan sebagai kejahatan kesehatan. Ada yang salah, Pak? Hampir benar lah. Hampir benar. Pongrekun itu orang mana, Pak? Marga, Pak. Oh iya, orang mana, Pak? Toraja. Oh, orang Toraja. Itu marga ya, Pak ya? Ya, marga. Kalau orang Batak bilang marga, kalau saya bilang family name lah. Oh, sama aja. Oke. Sekarang masih aktif, Pak, jadi Jenderal Ini Bintang tahun 3 terakhir. Dan bulan terakhir. Bulan depan saya sudah retired. Oke. Pak, langsung aja, Pak ya? Ya, silakan. Bapak nggak salah nih, Pak. Bapak Polri aktif, Jenderal Bintang 3. Tapi dari sekian banyak konspirasi tadi, berani banget, Pak. Di mana salahnya ya? Oke, kita mulai satu-satu, Pak ya. Iya. COVID-19 itu konspirasi. Saya tidak mengatakan konspirasi. Tetapi orang-orang yang tidak paham, Oke. mereka yang menuding bahwa saya berbicara tentang teori konspirasi. Oke. Gitu. Yang benar apa, Pak? Yang benar seperti yang sudah disebutkan. Karena bahasa konspirasi, saya sendiri tidak terlalu peduli dengan itu. Oke. Sebenarnya Pak Dokter juga selalu melakukan konspirasi itu. Apa itu, Pak? Kerjasama. Oh, kerjasama. Persekongkolan kalau di KBLI-nya, iya, Pak ya. Oke. Itu. Maksudnya gini, Pak. Bapak bilang... Hengki-pengki kan juga gitu, Pak. Main mata Oh satu iya, lain, oke. kan, gitu. Definisi konspirasinya. Koordinasi, kolaborasi, itu kan menyangkut semua, Pak. Tapi Bapak menyatakan bahwa COVID itu adalah bukan pandemik, tapi plandemik. Menurut Bapak? Sejauh yang saya tangkap sampai sekarang. Dari siapa Bapak tangkapnya? Teman-teman dokter dari Dokter berita. siapa? Teman-teman spesialis dokter paru. Mereka paham atau tidak? Yang mereka paham ada pasien datang ke rumah sakit. Hanya sampai di situ kan? Dengan gejala seperti ini. Hanya sampai situ dan kan? Dan hasil labnya seperti hanya ini. Hanya sampai di situ kan? Pertanyaan saya. Oke. Dari mana mereka tahu gejala itu? Bahwa itu ada kaitan dengan nama yang sudah disebutkan tadi. Kenapa mereka tidak bertanya, nama ini siapa yang sebutkan, menemukan? Lalu filosofinya, nama ini kenapa dinamakan COVID? Pernah nggak kalian bertanya ke situ? Lalu sejak kapan nama ini ditemukan dan dicanangkan akan dimainkan di tahun 2020? Oke, apa yang lalu Bapak ketahui, siapa yang memainkan dan menceritakan bahwa nanti tahun 2020 akan ada wabah dengan klasifikasinya akan gejala A, B, C, D. Siapa yang memainkan itu? Kenapa mereka bisa menyebutkan itu? Oke. Ya, saya akan bertanya kembali. Oke. Supaya nanti akan ada titik temu. Kalau dari saya dulu atau dari Bapak dulu nih mau cerita? Silakan, terserah. Dari saya dulu nih. Terserah. Dari Bapak dulu deh. Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Apa aja, Pak? Sudah direncanakan tahun 2010. Oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2015. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019. Oke. Gitu. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain, Pak? Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ID. Identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu, Pak? Time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. Yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Udang di balik batu. Sains hanya melihat batunya. Oke. Karena konsep sains hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual? Bukan data spiritual. Ini
intelijen, Pak. Oke. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan COVID ini. Makanya sekolah Bapak, sekolah saya sama, Pak. Sains itu dari sistem control intelligent engineering. Oke. Jadi Bapak punya intelligent itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief system Bapak itu ukurannya apa? Number. Oke. Sehingga Bapak mengukur kekuasaan Tuhan dengan apa? Number. Sains membuat orang tidak percaya dengan Tuhan karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa tidak bisa dihitung dengan angka. Oke. Oke? Oke. Bapak punya ukuran kalau laki ovum dengan sperma ketemu harusnya jadi anak, betul? Iya. Itu dengan matematika linear. Iya. Matematika Tuhan tidak seperti itu. Oke. Jadi ketika kita mau memahami kebenaran, pahamilah apa yang ada di kalau kita, I know you are Catholic, right? Ya, pahami yang ada di Bible. Oke. Di situ semua sudah tertulis. Lalu konfirmasikan dengan sejarah yang terjadi. Oke. Dan apa yang terjadi semua sudah tertulis di situ. Oke. Jadi Tapi bukan artinya kita nggak percaya sains kan, Pak? bukan artinya tidak percaya sains, tetapi sains membuat kita tidak percaya Tuhan. Oke, kita nggak ke sana sih, Pak. Enggak, tapi ini ada kaitannya, Pak. Saya balikin lagi, Pak. Bapak balikin. Saya balikin lagi, Pak. Bapak tahu dari mana tadi COVID itu adalah plandemik? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya kenapa dikasih nama COVID? Kenapa, Pak? Bapak tanya dong, kenapa nggak masuk di Indonesia harus namanya COVID? Kalau nggak salah virusnya ya namanya ya. Iya, saya tahu, Pak. Virus itu tidak ada di Bible, Pak. Saya akan lari ke sana juga. Bible kan bukan Ntar dulu, buku Pak. kedokteran, Pak. Justru itu, Pak. Bapak belajar kan kedokteran medis. Iya. Karena kedokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permainan Big Pharma, Pak. Oke. Ya. Makanya semua dunia harus menerima namanya COVID. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Nggak pernah ada yang bertanya. Karena apa? Kita udah, orang-orang sudah di shock terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Jadi tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya. Ada latar belakangnya. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang. Siapa yang sudah kena jab akan menerima sertifikat, right? Yes. Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya artificial, 9-nya I. Jadi barang siapa sudah dapat jab, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia dan akan dikontrol oleh artificial intelligence. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Bapak taunya dari mana, Pak? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh ya mengatakan akan ada air bah belum terjadi. Yeah. Dan dia membangun bahtera di atas bukit. Oke. It doesn't make sense at all. Oke. Ya, apa yang terjadi? Bapak taunya dari mana? Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti, kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok logi juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019, nggak ada yang meleset. Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya nggak dengan cellular phone? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan iKTP. Bukan, digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya. Antara handphone yang kita, smartphone yang kita terima tahun 2008, mulai dari iOS dan Android, itu berkembang begitu pesat, dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada di situ. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu giringan mereka. Sehingga merebak di mana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini, Pak? Ya mereka yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun?
Karena kurikulumnya seperti itu. Enggak, itu ada yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Ya. Who run the system of the world? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller Foundation. Oh. Siapa sih? Apa tadi, Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini, Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia, dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan, kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasilnya. Makanya foundation sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah, kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya, dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya, sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Gitu. Kita awalnya adalah homo imago Dei. Berkembang menjadi homo homini lupus. Harusnya kita menjadi homo homini socius. Oke. Ya. Tetapi homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, you harus punya uang. Okay. Untuk punya uang, you harus punya kerja. Okay. Untuk kerja, you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lalui. Hanya formal. Okay. Sehingga cara hidup kita juga formal. Okay. Iman kita juga iman formal. Mereka set seperti Mereka itu. Kita ini terbentuk. Apakah kita salah? Kita nggak salah. Okay. Tetapi kita adalah bagian korban dari sistem yang mereka buat. Kita bentukan. Okay. Sehingga terjadilah kesulitan ini, terjadilah luka batin. Mereka yang bentuk semua. Okay. Karena kita diadu. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diadu. Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi. Okay. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lebih yang satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya peran dan fungsi yang sama di mata Tuhan. Gitu. Andai katalah mereka yang buat tadi, Pak, foundation tadi yang buat COVID dan lain sebagainya. Tapi kan saya pikir juga orang di... Ada dokumennya. Ya, saya bisa tunjukkan ini, kalau kita lagi selesai ini, nanti saya bisa tunjukkan. Oke. Saya anggap saja memang itu dari foundation itu, Pak. Yeah. COVID-nya dari foundation itu. Vaksinnya juga dari foundation tersebut. Ya, kan sebenarnya vaksin ada banyak, Pak. Ada yang dari Pfizer, ada yang dari sini. Kita anggap saja semuanya itu adalah ulah foundation. Itulah saya ngomong. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua, mau digoblok-goblokin? Ada di Alkitab terus. Di Revelation 18 verse 23. Ya. All nation were deceived. Semua bangsa disesatkan. Hanya dengan apa? Permainan farmasi. Bahasa Yunaninya pharmakeia, artinya ilmu sihir. Ilmu sihirnya sudah membuat orang itu. Makanya sejak tahun 2010 mulai muncul yang namanya hoax. Hoax asal daripada bahasa Inggris hocus pocus, artinya mantra sihir. Nah, ini disosialisasikan dulu untuk menutupi permainan daripada farmakeia. Makanya sekarang apa-apa hoax. Dan dia udah siapkan institusi-institusi yang dibentuk sejak reformasi untuk mendrive pola pikir mindset bangsa. Tujuannya ke depan apa, Pak? Habis dapat data kita? Total kontrol. Kita buktikan. Kayak gimana tuh, Pak? Total kontrol. Ketika semua aplikasi sudah ada di dalam handphone, saya matikan internetnya. You yang kaya bagaimana menangis, dan akhirnya saya siap untuk menjadi budak Anda. Yang penting tolong kasih saya makan. Oke? Dan semua orang jatuh karena urusan perut. Dan ini adalah permainan rezim komunis itu, dia selalu bermain dengan hunger game. Makanya sekarang nanti pertanian pun akan dipersulit. Makanya orang kenapa ngikutin persyaratan itu? Demi
perut. Oke. Habis gimana lagi? Kalau saya nggak begini, saya nggak begitu. Karena mindset kita sudah dibangun. Mau makan, harus punya uang. Oke. Padahal Tuhan ciptakan kita, ada tanah, cukup bernanam. Mm-mm. Nggak perlu punya uang bisa. Oke. Bahkan tanaman kita bisa memberikan makan. You punya uang, nggak ada bahan makanan, makan kertas aja. Makan kertas. Iya dong, kalau nggak ada bahan makanan, lu mau beli apa? Mau makan ini apartemen, gigitin semen. Tapi Pak, itu beneran ditanam chip? Belum sekarang. Ya, belum sekarang. Yang sekarang mereka lakukan apa? Mereka sudah masukkan namanya nanopartikel. Dan nanopartikel, bagi orang yang tidak bermain di laboratorium, dia nggak bisa lihat. Karena nano itu sama dengan 1 miliar milimeter. Very, very small, you cannot see. Nggak bisa dilihat, partikel. Oke. Ya, itu permainan mereka. Dan mereka nggak akan buka itu. Namanya maling mau buka. Mereka nggak buka, kok Bapak bisa tahu? Ya, karena banyak orang yang punya kesadaran tinggi, ilmuwan juga, dan mereka yang buka. Gitu. Berarti Bapak tahu dari ilmuwan atau ini adalah Jadi gini, Pak, spekulasi? jadi gini ya. Kalau kita bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat benang merahnya disambung. Apa yang terjadi? Mereka ingin menciptakan satu currency. Ya, kalau Bapak baca di Alkitab, di Revelation atau Wahyu 13 ayat 15 sampai 18, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual kecuali menerima sign, menerima simbol atau tanda. Tanda apa? Transaksi. Which is itu sistem digital, yaitu QR code nanti. Oke. Ya, kita akan dijadikan seperti barang. Di sini ada barcode. Barcode. Oke. Ya, Manusia juga akan dijadikan barcode seperti itu. Punya barcode. Makanya kita didorong dulu untuk punya digital KTP. Supaya ketika nanti waktu pemasangan chip, begitu nurse kita mengatakan sesuatu atau tidak nyaman atau hati kita, ini akan tercatat bahwa oh ini nomor digital KTP ini orangnya. Itu akan terkonek. Dia main signal, tidak terhubung dengan kabel ya. Oh, tidak. Pakai wifi gitu Pak ya? Signal. Jadi kehidupan ini adalah sebenarnya urusan signal. Pak, Bapak sudah sampaikan ini ke Kapolri Pak? Saya mau bertanya. Iya. How about they are part of event organizer? They just event organizer. Saya sengaja bicara begini biar nggak terlalu. Panitia tahu? Tahu Ya, Pak, tahu Pak. Bapak nggak perlu diartikan ya, Pak, saya makanya. tahu Pak. Dan justru itu. Kenapa? Bapak nggak apa-apa nih Pak ngomong seperti ini Pak. Ketika Bapak ngomong konspirasi seperti ini. You lebih sayang nyawa you atau Tuhan? Yang saya omongkan, saya selamatkan. Saya berusaha untuk membangkitkan kesadaran supaya jangan terjebak ya di dalam kehidupan material yang akan kita tinggalkan. Itu yang membuat kita takut. Karena kita begitu takut dengan kematian. Bapak mungkin tidak belajar. Bahwa Bapak hanya belajar ilmu kesehatan. Bahwa tubuh manusia sehat kalau organnya berfungsi dengan baik. Betul? Oke. Tapi belajar nggak di sekolah bahwa tubuh manusia hidup dari roh Allah? Nggak akan ada, Pak. Karena dia ada listrik supernatural. Dan listrik itu Bapak nggak tanya, siapa yang ngecas? Nggak ada. Hubungan spiritual adalah hubungan tanpa kabel, Pak. Cellular phone inilah hubungan antara sel mengirimkan signal ke sel lain. Seperti ovum dengan sperma. Membuahi sel, akhirnya dia mitosis, betul? Okay. Pada saat dia mitosis, disitulah hubungan antara signal. Seperti itu, Pak. Saya agak terkagum-kagum dan terkaget-kaget, Pak. Apalagi saya mendengar ini dari seorang Komjen Nah, ini lagi, hanya Pak. cara Tuhan untuk membuat seolah-olah agar ucapan saya bisa didengar. Oke. Karena dunia ini melihat apa? Siapa yang bicara? Tentu, Pak. Ya. Pasti Tetapi dunia jangan itu salah, melihat banyak siapa yang orang bicara. menggunakan banyak ahli dipakai untuk mendrive, menggiring orang, untuk mempengaruhi orang. Tetapi bukan untuk kebenaran. Oke. Because they earn a lot of money. Oke. Jadi yang selanjutnya yang akan mereka lakukan di tahun 2024 sampai 2025 nanti apa, Pak? Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemic Treaty. WHO? Pandemic Treaty.
Apa itu, Pak? yang akan dilaksanakan yang akan di voting pada bulan Mei. Oh. Apa itu? WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Dan mereka yang atur segala sesuatunya mengenai tubuh kita. Berarti salah satu biangnya juga WHO ini, Pak. WHO itu hanyalah badan khusus. Jadi kena gini ya. Salah satu, Jadi Pak, ya, jadi yang bermain ini adalah United Nation. Oke. United Nation ini pemegang yang memiliki sahamnya adalah salah satunya Rockefeller. Oke. Itu tanah di New York punya dia tuh. Gitu. Jadi kayak ID lah, bagaimana ngatur orang, ngikutin aturannya. Oke. Ini bukan negara, ini non-state actor. Organisasi. Organisasi saja. Tetapi karena masuk di situ artinya apa? Harus ikutin semua peraturan. Semua ratifikasi konvensi internasional harus diikuti. Nggak diikuti di embargo. Itulah kenapa Indonesia ya copy paste aja. Oke. Gitu. Ada nggak negara yang ini? Ada, tergantung siapa, tergantung pemimpinnya. Gitu. Nggak perlu takut. Mau ada Tuhan kok. Dengar nggak pernah ada yang bicara. Tapi Bapak pernah kena marah Kapolri nggak, Pak? Ya? Kapolri dengar ini dikena marah Bapak kayak gitu. Ya, lebih baik tanya aja. Ya. Saya dicopot juga ya karena beliau tidak berkenan. Oh, berarti ada aksinya ada, Pak ya. Ada. Bapak dicopot, diturunkan. Ada. Dan saya sudah dianggurin sejak tahun 2021. Jadi saya nggak terlalu pusing ya mau pensiun hari ini juga nggak salah. Gitu. Karena saya pilih jalan hidup saya. Pak, Bapak pernah berpikir nggak siapa tahu nih Pak, kita kan diskusi dua pihak Pak ya. Siapa tahu apa yang Bapak pikirkan ini salah Pak. Challenge me. Kan gampang. Ya. Tapi ingat ya, time will tell. Dan itulah kenapa orang-orang sains selalu membuat banyak orang menyesal di belakangan hari. Karena bermain dengan apa? Barrier science. Bapak bermain dengan barrier apa Pak? Saya jumping. Saya jumping. Spiritual I can see what will happen. Di Alkitab ada, Pak. Ada, tadi kan saya udah bilang. Tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli. And I believe. Firman Tuhan adalah roh kebenaran. Dan itu hidup. Dan di firman Tuhan itu, di dalam Revelation, itu bocoran dari Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh si ular tua. Yang ada di Taman Eden dulu. Berarti Bapak ada indigonya juga, Pak? Bukan masalah indigo. Karena gini, kalau kita tahu firman, maka apa sains atau ilmu pengetahuan itu berangkat dari apa? Pohon pengetahuan. Ya, saya bicara begini kan saya tahu Bapak Katolik kan, gitu loh. Pohon pengetahuan yang buahnya dimakan oleh Hawa. Siapa yang merayu? Ular. Ular ini hanyalah media yang dipakai oleh spirit of evil. Spirit of devil. Untuk merayu dia. Dan mengatakan, jangan percaya, dia bohong. Kalau kau makan ini justru kau kayak dia. Sama dengan sains kan? Jangan percaya yang sana, percaya dengan kita. Wow. Itu adalah berhala di mata Tuhan. Kalau di Muslim dibilang apa? Musyrik. You percaya sama Tuhan atau percaya sama dia? Nggak bisa dibagi dua, bos. Cintamu pun sama istri nyonya yang ada di Palembang, itu tidak boleh dibagi dua. Dia pasti marah. Iya, sudah dibalas. Dan itu yang Tuhan mau. Dan I choose it. Kita harus ambil kanan atau kiri, hitam atau putih, nggak bisa abu-abu. Karena ini adalah kesempatan. Selama peristiwa COVID, begitu transparan apa yang terjadi. Semua iman terlihat dari buah-buahnya. Semua tumbang karena apa? Rasa takut. Padahal COVID itu tidak ada, atau bagaimana Pak? Atau memang virus itu didesain ada? Gini, challenge orang yang mengatakan ada, and they will not can give you the proof. Banyak Jadi yang mati, mereka Pak. mati. Banyak yang mati. Banyak yang mati, Nah, Pak. itulah sains, Pak. Sains itu hanya melihat mati. But how? How-nya nggak pernah ditanya. Matinya sesak napas, Pak. Ya, sesak napas. Saya bikin stres kamu. Sorry, saya bawa panggilan nih dari KPK. Anda menerima duit gratifikasi, Anda penggelapan. Anda dipakai untuk membayar orang-orang klien Anda. Ada di mobil, tolong diambil.
surat panggilan dari KPK. Kan deket. Memainkan Alam bawah sadar. fear. Alam bawah sadar. Oke. Fear itu. Nah, itu fear itulah yang menguasai kita. Belum apa-apa, aduh sakit perut. Aduh. Karena apa yang kita pikirkan akan memproduksi biokimia tubuh. Saya mau Di tanya, dalam Pak. diri kita ada 3 pabrik. Hormon, enzim, Ha-ha. dan imun. Berarti virus itu tidak pernah ada, itu adalah fear yang dimainkan. Imajiner. Ya. Sugesti. Orang lucu bicara virus, ya. Padahal anak-anak muda suka ngomong, good vibe, bad vibe. Virus itu singkatan vibration of us. Bapak nggak kena COVID, Pak, kemarin? COVID kuncinya. Mau nggak kena? Jangan pernah tes. Ya, bos, ilmuwan ya. Bapak vaksin nggak? Saya berhala di mata saya. Berhala di mata dia. Tuhan marah sama saya. Tuhan bilang begini, kau nggak percaya sama saya. Aku yang ciptakan kau. Nafasmu dari aku. Bukan dunia, bukan mereka-mereka yang di dunia yang... Mereka aja yang nyuruh kita, nggak bisa menyelamatkan hidupnya. Dan mereka adalah orang berdosa. Tuhan bilang, aku bisa menghapuskan dosamu. Jadi mana kau pilih? Saya memilih yang menghapus dosa saya. Paham? Jadi Bapak nggak vaksin? Saya tidak. Definitely no. Karena itu berhala. Berhala di dalam iman saya. Boleh dong saya beriman? Boleh dong, Pak. Tapi kan... Ada undang-undang nggak yang melarang saya beriman? Tidak loh. Ya sudah. Boleh dong. Ya sudah. Ini kan kita diskusi, bukan betul. debat, Pak. Ya, enggak. Artinya gitu, Pak. Saya mau challenge juga. Tapi kayak gini, Pak, ya. Kan Tuhan kan juga, ada pernah cerita juga, Pak. Jadi... Siapa yang cerita? Ada, mungkin... Suruh ketemuin sama saya. Jangan ini, maksud saya jangan bicara begini. Kita, bapak-bapak bicara skripsi, itu buatnya apa? Harus ada footnote. Bukan gini, Pak. Saya yakin Bapak pernah dengar cerita ini. Pada suatu hari ada nelayan di pinggir samudra, Pak, ya. Dia terombang-ambing, terus dia berdoa dengan Tuhan. Tuhan, jemputlah saya, kalau memang kau memang ada, katanya kan. Tolong saya di sini, katanya kan. Lalu lewat suatu kapal, kan. Terus dia bilang, berapa hari, terus dia saya bilang... tahu pengandaiannya, dia mau mengandaikan lewat situ. Dia bilang, sorry, lewat aja kapal, katanya. Aku mau tunggu Tuhanku. Tuhanku ada, katanya. Tuhanku besar. Dan seperti yang Bapak sampaikan, naik ke kapal itu adalah berhala bagiku. Lalu lewat dia. Lalu 3 hari kemudian lewat lagi satu kapal lagi. Tidak, skip, katanya. Lalu dia lewat lagi, dan akhirnya dia mati tenggelam. Terus dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kenapa kalau kau memang ada, kenapa kau nggak muncul bantuin aku? Aku sudah 2 kali muncul di depanmu, tapi kau abaikan. Terus? Ya, kan pertolongan itu bisa datang dari mana saja, dari vaksin, dari dokter, makanya lihat dari rumah begini, sakit. Ada yang real pertolongan Tuhan, ada yang by design manusia. Paham ya? Jadi tidak selamanya harus kita menganggap itu pertolongan. Bagaimana cara membedakan real pertolongan Tuhan atau real memang pengobatan, yang mana yang ini tidak real? Tidak real. Nah, ketika Bapak bilang vaksin kan, berarti kan tidak real kan? Pertanyaan saya begini, kenapa sih harus rame-rame? Santai aja kali. Kenapa sih harus ada panitia? Santai aja kali. Karena ini menjadi masalah besar di dunia. Itu mindset mereka yang ciptakan. Mereka mau paksakan itu, santai aja. You peluk saya peluk nggak apa-apa kok. Tapi jangan tolak saya, keberadaan saya. Artinya kamu jangan merasa tertolak oleh saya. Mereka santai-santai aja. Tapi ini kan malah kentut nggak apa-apa, bos. Begitu batuk kayak nenek sihir. Itu yang saya bilang. They are create stupid thing. Jadi kita kayak stupid. Ya. Kita diajarin tolong menolong, tapi nggak boleh pegangan. Kan sinting. Ya, ini yang dibilang abnormal, tetapi terminologinya mereka rubah menjadi new normal. Naik lift, pantat-pantatan. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu, bos. Terus punya mata tuh, ada kali silang di restoran. Ya. Ini namanya apa? Virus administratif. Ya, pulang dari luar negeri yang nggak punya duit masuk Wisma Atlet. Yang punya masuk Bintang 5. Wow, hebat sekali. Masa nggak bisa melihat seperti itu? Ya, kenaikan dan penurunan dari angka COVID apa? Hanya jumlah tesnya kok. Perbanyak tes naik dia. Dan ini adalah false positif dan false negatif. Bentar dulu, jangan bicara dulu. You paham PCR nggak? You kan dokter. Tahu, Pak. Apa? Melihat dari virusnya sendiri, Pak.
Ya, Melihat untuk mendeteksi virusnya. kata siapa? Waktu saya kuliah sih, Pak. Bapak. Iya. Ah, Bapak dibohongin. Mana saya punya lihat referensi Bapak? Siapa penciptanya? Siapa penemunya? Ada sih, Pak. Tapi saya nggak hafal, Pak. Nah, di situ Bapak aja nggak hafal. Ini tujuannya bukan tes virus, Pak. Ini kan cuma garis-garis. Bukan tes, ini cloning DNA, Pak. Iya. Penemunya adalah Dr. Carey Mullis. Oke. Tahun 1983 dia menemukannya. Oke. Dia mendapatkan Nobel tahun 1994. Dan 5 bulan sebelum dinyatakan COVID itu, dia dibunuh. Memang tidak akan dikatakan dibunuh. Dia mati. Karena dia protes. Dia nggak mau alat dia gunakan. Oh, Oke. Jadi, kalau mau bicara data, kita bicara data. oke. Ya, tapi dengan kita melihat, tahu apa yang akan terjadi, ini arahnya ke apa? Digitalisasi, Pak. Percepatan. Pak, ini ada yang ngasih tahu Bapak, cocok logi, Nggak ada, Pak. sambung logi, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Itu bahasa yang disiapkan oleh mereka yang membuat teori konspirasi. Supaya apa? Supaya Anda selalu bisa debat saya. Tapi catat, time will tell. Dan apa yang saya sampaikan, kejadian semua. Pak, gini, Pak. Sekarang dirubah dari Peduli Lindungi jadi Satu Sehat. Apa maksudnya? Memang bidang kalian itu nanti akan menguasai dunia. Di akhir zaman ini, semua mainnya isu kesehatan. Dan mereka bermain dengan data. Oh, ada ini, ada itu. Santai aja kali. Ya. Buktinya apa? Menkesnya sekarang bukan orang kesehatan. Bisa juga ngatur ini. Kan cuma manajemen aja. Manajemen mereka yang atur. Dan konsepnya dari sono. Buktinya apa? Semua program yang ada di di setiap negara di bawah United Nations, dia menjalankan program apa? Sustainable Development Goals. Oke. Dan itu 17 program sustainable untuk mengontrol kita. Solusi imajiner, masalah imajiner diselesaikan dengan solusi imajiner. Oke. Pak, kalau Omnibus Law sendiri merupakan kejahatan kesehatan. Kejahatan kemanusiaan, bukan? Kejahatan kemanusiaan. Itu Iya. maksudnya kayak gimana, Pak? Yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Astaga. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak untuk mempercayai, hak untuk kebebasan, meyakini kepercayaan, mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan turun nurani. Itu nggak boleh lagi, sekarang. Jadi, ibarat gini, kalau orang Muslim imannya tidak boleh makan daging babi, maka tidak ada undang-undang yang boleh dibuat untuk memaksa mereka. Oke. Oke, itu iman. Begitu juga dengan kami. Oke. Ya, saya bilang kami, takutnya Saya bukan bagian dari bukan situ. dari bagian itu, ya kan? Bapak Ya. luar biasa. Pak, bagian mana yang kejahatan itu, Pak? Kemanusiaan. Kita punya free will dari Tuhan, betul? Oke. Oke. Nah, selama COVID punya free will nggak? Oh. Kenapa? Jadi gini ya, kalau orang memang imannya kaleng, monggo ikutin. Tapi kalau enggak, jangan dipaksa dong. Jadi COVID itu hanyalah baru simulasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2003, itu saya udah baca semua, Pak. Saya yang suka baca. Karena saya tahu betul, ini menyangkut keselamatan orang tua saya, keluarga saya, termasuk Bapak. You have no right to refuse apa yang mereka lakukan. Kita nggak boleh lagi minum jamu kalau kita rasa pengen minum jamu. Itu kejahatan di mata mereka. Makanya Bapak lihat sekarang, begitu banyak orang kaya yang bikin rumah sakit. Bapak mungkin lagi bikin rumah sakit sekarang. Klinik sih, Pak. Ya, Kecantikan klinik, sih, Pak. Oke, ada. Ya mungkin suatu Dan saat kalau saya nggak bagian dari konspirasi Ya, tersebut, enggak, Pak. maksud saya, sebenarnya kalau kita bicara begitu, Bapak nggak sadar bahwa boomingnya estetika sejak adanya handphone. Kalau itu saya sadar. Ya, sadar. Kalau itu saya Ya. sadar. Akibat dari apa? Media sosial. Bukan. Bukan, Pak. Apa? Kamera. Bukan. Gelombang yang di handphone itu mengganggu kulit. Dan dia membuat menjadi Bapak berperan. Luar biasa cara berpikir Bapak. Bukan berpikir saya, Pak. Trust me. I can prove it now. Kayak gimana, Pak? Coba. Mana handphonenya? Handphone Bapak mana? Handphone. Ya. Oke. Ini. Oke. Hah? Bapak kencang. Oke. Kencang, tahan ke atas. Nah, Oke. ini kuat ya. Iya. Bapak tempel nih. Itu langsung
gradual, jadi pelan-pelan, lama-lama itu. Jadi percepatannya muncul, sehingga itu jadi industri. Jadi they create problem, muncul reaksi tidak nyaman, lalu you give the solution by design, engineering. Jadi karena apa? Konsepnya adalah apa? Konsep industri. Coba lihat sekarang, mulai dari kepala sampai ke kuku, sampai ke ujung jari, jadi industri kan? Iya. Bahkan cinta jadi industri bukan? Iya. Iya. Industri kan? Ya sudah. Wow, jadi duit semua. Dan paling enak cari duit dari tubuh manusia. Dan semua pekerjaan di dunia ini. Saya tahu sih Pak, tapi saya nggak berpikir sejauh Bapak sih Pak. Ya harus jauh. Saya tahu handphone yang menyebabkan industri kecantikan di Indonesia atau di semua dunia berkembang. Saya tahu. Saya tahu media sosial kenapa. Saya bisa jelaskan. Kenapa? Karena ada kamera depan itu lebih berharga daripada kamera belakang. Artinya orang suka selfie. Ketika orang suka selfie, orang suka cantik. Bapak baru lihat bagian luarnya, Pak. Ya, orang suka cantik sehingga industri kecantikan jadi lebih baru maju. Sampai situ, Pak. Media sosial ada orang memamerkan kecantikan, kegantengan. Ada bully di sana. Bully menimbulkan keinginan untuk mempercantik diri. Nanti Bapak lebih dalam lagi harusnya. Ternyata lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan kalau bisa tolong tutup depan kameranya. Karena rekaman Bapak kapanpun mereka suka. Dan itu sudah disimpan di rekaman mereka di Silicon. Berarti kita lagi apa? Bisa lihat, Pak? Tahu, Pak. Makanya ada nyala di sini infrarednya, cuman mata Bapak nggak bisa lihat. Buset. Jadi kalau misalnya dia punya data ada. Jadi semua video bokep sedunia, Pak. Iya. Jadi kalau kita video call dengan mereka kena, kita kena, jadi ada dua-duanya. Makanya dibilang mirroring. Ya. Luar biasa, Pak. Pak, kalau nyamuk Wolbachia sendiri, Pak, itu juga ya, berarti lebih parah lagi ya? Kan gini lucu. Dulu kita kecil diajarkan, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, apa? Hap. Kok di sini sekarang suruh berteman? Kalau ada nyamuk di bayi Bapak, apa yang Bapak lakukan? Hap. Teplok kan? Yeah. Kenapa? Nah itu. Why? Tanya, kejar terus. Terus peneliti di Indonesia yang ada di Jogja, di UGM, namanya Prof. Uut. Sekarang jadi Prof, dulu dokter. Karena itu dia dapat Prof. Tanya dong, iseng banget sih urusin nyamuk. Ide dari mana? Apakah ide genuine atau by order? By order. Dari siapa? Bill Gates and Melinda Foundation. Yang dimulai dari Monash University. Monash University juga mereka yang ini jadi sponsor. UGM siapa yang sponsor? Rockefeller Foundation. Jadi bukan ini, tujuannya apa? Supaya ada legitimasi hasil penelitian di Indonesia bahwa ini nyamuk berwolbachia dapat menurunkan populasi daripada nyamuk Aedes aegypti. Kan gitu. Itu. Tetapi tidak diteruskan. Apa efeknya dia dengan menurun? Ekosistem pernyamukan itu terganggu. Karena di dalam kehidupan normalnya ada kompetitor. Gitu. Supaya mereka selalu punya kehidupan seimbang. Yaitu nyamuk kuleks. Salah satunya nyamuk kuleks. Ternyata nyamuk kuleksnya naik. Jadi permainan merusak ekosistem by design lewat konsep sains membuat terjadinya kerusakan ini. Nah, nyamuk kuleks itu membawa virus Japanese encephalitis, yaitu radang otak. Tapi nggak akan nyambung sana. Oh itu nggak tahu kan gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang di sekolah-sekolah digalakkan vaksin Japanese encephalitis? Kan lucu, gitu. Gunanya apa sih? Ya rusak sel. Akhirnya apa? Bolak-balik aja nanti ke kawan-kawan yang punya lambang ular itu. Jadi komoditas sampai Tuhan memanggil. Sistem ekonomi begitu, bos. Ciptakan dulu masalah. Masalah muncul manusia sendiri kok. Kayak misalnya gini. Dokter Richard cukup makan 2 kali sehari. Udah. Perintilannya itu yang bikin pusing kepala. Pengen ini, pengen gaya ini, pengen baju begini. Nggak tahu ini mahal sekali nih. Pengen celana mahal disobek-sobek kan gitu. Ya kan? Padahal apa? Tuhan bilang apa? Cukuplah pakaian, cukuplah makan dan pakaian. Pengen apartemen, mahal. Pengen ini, pengen itu. Padahal begitu makan banyak, nanti gua kolesterol. Kan gila kita.
Terus pergi ke laboratorium, cek darah. Datang ke sana, dikasih keluar angka, puyeng lagi. Kita bayar, kita pulang, kita puyeng. Jadi pikiran. Mainnya cuma di situ ya, Pak. Lingkaran setannya, Pak. Ujung-ujungnya apa? Tidur di rumah sakit. Tapi kalau Bapak sakit tetap ke dokter kan, Pak? Dulu iya. Kapan terakhir kali Bapak ke dokter, Pak? 5 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu. Itu pun karena apa? Itu pun karena saya belum paham betul. Tetapi setelah saya paham bahwa yang menyembuhkan bukan mereka dan bukan obat-obat itu, tetapi tubuh saya sendiri, di mana sel saya masih bisa bangkit. Kuncinya satu, tenang. Makanya kalau ke rumah sakit cuma satu, kasih obat Penenang. supaya bisa Tidur. ininya nggak mikir macam-macam, bangun pagi. Enak kan. Jadi makin itu. Nah, apa yang terjadi pada diri kita adalah alarm tubuh. Bukan berarti penyakit. Rasanya tidak nyaman, disebut penyakit. Supaya bisa jual obat. Oke. Dari mana nama penyakit semakin banyak? Dari mana, Pak? Dari yang bikin namanya. Supaya jumlah variasi obat semakin banyak. Iya, Bos. Nah, orang yang ngasih obat ngerti nggak isinya? Enggak. Karena disiplin ilmu dia dengan yang bikin obat itu tidak nyambung. Orang cuma lihat ingredientnya di sini. Pak, sejak kapan Bapak Susah kan ngomong kayak begitu? berpendapat seperti ini, Pak? Apakah dari muda, Enggak. atau baru-baru akhir-akhir Baru-baru ini aja 2018. Dari 2018. Iya. Bapak punya teori konspirasi? Bukan seperti punya, ini? saya nggak pernah berteori. Orang aja yang ditutup kesadarannya hanya taunya sampai di situ, Pak. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketangkep dia punya modus operandi, tahu modus operandi? Iya. Drama kejahatannya jangan ketangkep. Sampai Makanya detik ini siapa yang paling mendukung Bapak? saya tidak peduli siapa yang mendukung saya, tetapi banyak orang yang menerima manfaatnya. Sehingga karena mereka tercerahkan. Oke. Orang-orang kecil ini nanti kalau mereka gampang tercerahkan. Orang yang sains yang susah. Oke. Karena mereka harus mempertahankan eksistensi dari strata yang dia terima. Untuk menutupi modus operandi itu. Makanya kenapa? Orang hukum juga, dia ada namanya ego sektoral. Yuk nggak? Oh, saya yang lebih tahu hukum. Oh, saya yang lebih tahu ini. Iya. Tapi kalau kita tahu semuanya, ternyata sengaja dipecah-pecah. Supaya terjadi ego sektoral. Oke. Dan tidak pernah sinkron. Oke. Untuk apa? Bos. Biar selalu berantem. Tetapi berantem itu selalu bisa jadi nilai ekonomi. Oke. Jadi duit. Betul kan? Oke. Dan you pernah melakukan, bukan? Enggak sih. Enggak, saya cuma lihat di sini, wow, gitu-gitu. Coba kalau Bapak teori yang di tubuh Polri deh, Pak, kalau sekarang, Pak, di tubuh Polri, Pak. Kalau di Saya boleh tanya, set desain, kenapa Anda tertarik bertanya ke situ? ya kan gini, Pak, Bapak kan punya pandangan internasional, punya pandangan. Jangan terlalu bangga dengan internasional. Internasional menguasai, kita punya mindset. Apa yang ada di kepala di Bapak, itu karena apa? Ilmunya dari yang membuat teori konspirasi. Gini, Pak. Bapak kan tadi berbicara COVID, wabah ya. Saya tidak berbicara, Anda bertanya. Iya. Saya bertanya, Bapak menjawab Ya. tadi kan. Itu kan soal yang global, umum, internasional gitu kan. Ya, orang kan ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, Oke. mereka nggak percaya, mereka nggak percaya atau dia percaya, tergantung kesadarannya, Pak. Ya, Kalau makanya orang belum punya kesadaran tinggi, levelnya masih ini, dia pasti percaya. Makanya saya ingin bertanya dengan Bapak untuk yang lingkupannya mungkin lebih nasional kayak gitu punya, untuk melihat perbandingan dari ceritanya. Kalau di tubuh Polri sendiri, Pak, konspirasinya They are bagaimana? part of system. Mereka part of system. They are part of system. Karena kan itu organisasi subsistem kan. Oke. Subsistem. Sistem ini kan ada sistem, ada Apakah subsistem. semuanya rekayasa semua, Pak? Kalau dalam tubuh Polri apa semua rekayasa semua? Bisa Yang mana? tentang hukum, tentang pemeriksaan, tentang Sambo misalnya, Pak? Satu-satu lah, biar saya urai. Kalau semua kan Tentang Pak Sambo. tergantung manusianya. Siapa yang melakukan itu? Maksud saya siapa yang berwenang melakukan, katakanlah penyidikan. Kalau dia takut Tuhan, dia percaya pasti ini. Tapi kalau tidak takut Tuhan, saya tidak bisa jamin. Gampang kan? Kenapa? Karena cinta kan uang.
Kenapa bisa cinta karena uang? Yang dicinta bukan uangnya, angkanya. Kenapa angka Anda suka? Karena dari sekolah sudah didoktrin. Kunci kesuksesan Anda dilihat dari angka. Angka. Uang ini cuman nilai ya, nilai sekolah, nilai rapor. Iya, dari situ, Mas. Orang begitu terobsesi dengan angka. Mereka duduk di sini karena apa? Karena ada janji angka. Betul juga. Bukan betul. Dan guru-guru yang ngajar kita, itu ternyata dulu waktu kita SD, masih muda-muda juga kan yang ngajar. Ternyata kalau ditanya, "You tahu nggak yang lu ajar bener nggak?" Nggak tahu. Yang penting tugas gua bacain ini, yang penting bulan depan gua dapat angka. Udah. Dan untuk jawabannya, gua udah dikasih buku kunci. Jadi seperti itulah kehidupan. Makanya mindset orang rata-rata seragam. 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 Nggak, serakah itu manifestasinya. Seragam. Makanya selama sekolah you dipakaikan baju seragam kan? Betul. Supaya kalau dia Tapi polisi juga pakai seragam, Pak. Nanti dulu, polisi kan kemudian mindset kita sudah dibangun dari sejak kecil. Ya, di mana daya kognitif kita belum berkembang di antara usia 0 sampai 7 tahun. Dari mulai TK, kenapa masuk mulai TK? Ada nggak ketentuan bahwa manusia harus sekolah? Tidak. Pendidikan perlu? Perlu. Bukan pendidikan yang diseragam. Dia bisa rubah semua mindset. Dia rubah semua perilaku. Nggak ada lagi adab. Anak makan sama orang tua begini semua. Orang tua juga nggak bisa negur karena apa? Ya udah. Itu akibat apa? Akibat kita mengikuti arus globalisasi. Yang disebut dengan modernisasi. Di mana sekarang orang ribut dengan Z generation kan? Padahal sekarang sudah Alpha generation. Kenapa kita harus ngikutin pre-boomers, baby boomers, X generation, millennial? Kenapa harus kita ngikutin semua itu? Siapa yang bikinnya? Mereka juga yang bikin pendidikan ini. Ada perang dunia jilid 1, jilid 2, jilid 3. Emang Tuhan bikin jilid. Jadi mereka lah itu. Jadi Pak, kalau kita apakah konspirasi ini berlanjut ke Pilpres juga, Pak? Ya. Gini, Pak, saya mau kasih tahu, Pak. Praktek konspirasi itu dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Cuman mereka yang menggaungkan adanya teori itu gitu loh. Konspirasi berasal dari konspire. Bernafas bersama. Ibaratnya apa? Satu frekuensi. Atau apa? Chemistry. Itu sama juga sebenarnya. Juga dengan istri juga konspirasi. Bagaimana anak kita nanti kita pura-pura... Bukan, yang hubungan yang kayak tadi Bapak bicara tadi, adakah hubungannya ke Pilpres juga nanti, Pak? Ada. Ke pasangan nomor berapa nih, Pak, konspirasi? Enggak. Gini, they are part of it gitu semuanya. Karena mereka sudah dikondisikan dari sana. Saya bisa tahu semuanya, cuman kan saya tidak perlu buka sini. Jadi mereka itu, karena sistem KPU, itu yang ciptakan mereka. KPI juga mereka. KPK mereka. KPI iya. Penyiaran makanya, TV, Pak? Iya, makanya kan ada acara cari setan, dan gitu. Sadar nggak? Digiring ke sana. Wah, kalau film-film yang laku sekarang harus horor. Ini kawan-kawan saya pada ngadu nih. Waduh, kita sekarang kalau bikin film ini di luar ini nggak laku. Gimana? Mereka bisa create laku apa nggak? Keren ya? Nah itu kalau nggak nyampe ke sana, susah bacanya. Terkaget-kaget. Mereka selalu bikin kehidupan kita kaget-kaget. Dan selalu terlambat. Makanya penyesalan selalu di belakang. Itu mereka yang ciptakan. Kalau di depan pendaftaran, Pak. Ya. itu juga mereka. Jadi apa yang ada di kepala kita selama ini, itu bahasa mereka semua. Ilmunya mereka semua. Kita hanya menggunakan, kita ini kayak BO. Apa yang kita dengar, itu yang kita ucapkan. Terakhir, mulai dari Pak, spill. Yang lebih ringan aja, Pak. Ternyata berat, ada konspirasi semua yang lebih ringan aja, Pak. Kemarin Saiful Jamil, Pak, ditangkap polisi. Waduh, ditangkapnya, Pak. Udah seperti teroris kali, Pak, ya, di tengah jalan gitu, Pak. Ditangkap pakai baju preman polisinya gitu. Ada narasi lagi mau ditembak katanya, Pak, mau ditembak. Tangkap, cek, dibebasin, Pak. Sudah diwawancara ya? Iya, kan ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Sama ada di podcastnya siapa lagi tuh, Melanie Ricardo kalau aku nggak salah. Adakah cerita di balik itu, Pak? Saya nggak tahu, karena kan saya bukan pelaku lapangannya. Ya. Tapi overall, saya mau kasih tahu bahwa perilaku, mereka memainkan perilaku yang terjadi
di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya ini adalah bagian daripada desainnya mereka. Tapi orang nggak sadari. Kenapa orang jadi buas? Kenapa orang jadi penakut? Kenapa kita harus takut? Kita ini satu ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan yang Tuhannya satu, ciptaannya banyak. Tetapi kenapa kita menjadi diadu satu dengan yang lain? Kenapa konsep hukum, kita nggak sadar bahwa dari mulai sekolah kita sudah dididik untuk itu. Tanpa kita sadari. Karena dia bermain di alam bawah sadar. Kehidupan kita dikendalikan oleh dua sistem. Satu, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Subconscious. Pikiran sadar hanya 5%. Dan yang tidak sadar, supranaturalnya 95%. Itu yang mengatur kehidupan kita. Sehingga tanpa sadar, orang merasa kalau gayanya begitu gagah. Ini kan tanpa sadar, Pak. Oh. Ya, ini orang nggak sadar, terbentuk, Pak. Oke. Ya, terus kemudian kalau misalnya orang bilang, oh ini keadilan juga industri, mencari kebenaran industri. Ya karena cinta akan uang tadi udah dibentuk. Oke. Karena they have to maintain their career. Mereka harus maintain hidup dia. Dan ini kayak benang merah yang saling keterkaitan. Apa ini bukan konspirasi? Ya. Orang mau kuliah juga ada seperti itu. Banyak lah sebenarnya. Ya. Dan banyak hal, mungkin di antara ini Bapak juga, mereka diam-diam konspirasi, Bapak nggak tahu kan gitu. Oke, bagian mungkin Pak ya? Ya, nggak. Karena kita sering melakukan itu, tetapi ketika kita diperlakukan begitu, kita nggak sadar. Oke. Bapak pernah cipta kondisi nggak? Menciptakan kondisi, misalnya gini. Ntar kalau ditanya bini gue bilang gini. Itu kan cipta kondisi, Pak. Iya. Nah, pernah nggak melakukan itu? Nah, pernah. Ketika Bapak diperlakukan begitu, Bapak nggak sadar. Ternyata mereka juga memperlakukan kita. Kita biasa bohongin orang. Begitu kita dibohongin, kita nggak sadar kalau kita dibohong. Ya, apa hebatnya mereka memainkan cara itu. Gitu. Kenapa sebelum COVID ada namanya sosialisasi? Padahal itu sebenarnya apa? Dia lagi torture kita punya mindset. Supaya apa? You rekam di alam bawah sadar. Begitu. Jangan. Amain dia tuh. Tubuh kita tuh seperti itu, Pak. Gitu. Dan yang paling ini, kalau orang stres, itu harus banyak minum air. Karena ini. Gitu. Pak, jadi, kalau Bapak sakit... Saya mau selesaikan dulu. Kenapa banyak yang mati? Pertanyaannya, kenapa harus isolasi? Jawab. Saya supaya juga nggak nular, Pak. Itu maunya mereka. Kalau gue nggak takut, kenapa nggak boleh? Ya kan nularin orang lain, Nah, Pak. supaya keluarganya nggak tahu apa yang terjadi di dalam, Bos. I keep the data. I know everything. Kenapa nggak boleh bawa handphone? Tanya mereka. Supaya nggak bisa telepon keluarganya. Take me out. Oke? Pak, kalau Bapak sakit masih... Now you firm? Iya, oke, Pak. Firm nggak? Firm, Pak. Pak, kalau Bapak sakit masih, kalau misalnya suatu hari nanti Bapak Saya sakit, tidak masih cari pernah mau dokter, bicara sakit, Pak. Mindset sakit itu kalian ciptakan. Bapak pernah tanya, kata sakit siapa yang menemukan? Sakit itu rasa, Pak. Bukan penyakit. Tetapi ini, antara sakit dengan penyakit, ini dibikin beda-beda tipis. Sakit flu, penyakit flu. Supaya apa? Supaya penawarnya ada obat. Sebenarnya apa? Tubuh kita aja lagi apa? Yang ada sesuatu caranya, Pak, untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi jangan ambil painkiller untuk menghilangkan rasa sakitnya atau rasa ngilunya. Justru akan membuat dia akan merambah kemana-mana. Karena apa? Oh, udah aman nih. Berarti Bapak juga nggak pernah medical check up, Pak? Now not anymore. Di Polri juga nggak, Pak? Sekarang tidak lagi. Dulu iya, karena nggak tahu. Apa yang kita datang? Cuman bicara alat kok kalian. Bukan hebatnya kalian hanya bicara apa kata alat. Dan alat ini sangat tergantung kepada apa? Dinamika hati kita. Makanya firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pasti kelar. Karena ketika hati gembira, yang infinity, shalom, membuat apa? Hormon interferon keluar. Kalau hormon interferon keluar, semua clear. Bisa nggak kita seperti itu? Hati yang gembira adalah obat. Walaupun nggak punya uang. Nah, persoalannya itu. Selama ini orang hanya gembira kalau dapat uang. Atau punya rumah baru, atau dikasih dia itu. Itu bukan gembira. Gembira yang Tuhan inginkan tidak melihat keadaan, tapi keputusan. Terima kasih Pak Dharma Pongrekun sudah datang ke sini. Thank you so much, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Cukup dengan tanya Dokter Richard.